remnya harus ada juga dikit ya. Wah, tapi kalau yang gue lihat sih di I sini am ya not Lim, the only one bound kita by bakal these menyaksikan di mana chains. Fanny masih di band bersama dengan Popeyus. Kayaknya sebagai hero yang bisa jump in ke belakang nih Lim. Iya. Mungkin gua ngerasa ya kalau untuk alter ego, Fanny ini akan selalu di ban. Gak ada record sama sekali kan untuk Rene juga. Kalau tiba-tiba nggak di ban, alasannya ada dua. Satu, lawan yang memang nggak main. Kedua, tiba-tiba Rene tuh udah siap dengan Fanny-nya muncul di MPL. Cuma untuk Oh, atau yang dianya- ketiga, Lim. apa tuh? Yasuke yang main. Ya makanya kalau Yasuke yang main mungkin beda lagi kasusnya. Karena Yasuke tuh power Fanny-nya. Itu benar-benar terlihat dari semenjak Yasuke-nya ada di MDL. Sekarang Sekarang kalau nih, kalau kita lihat dari band Baxia-nya udah menandakan ya kalau misalkan Bigetron juga nggak mau berhadapan dengan tim jungle. Ini mereka akan adu assassin aja kayaknya Ranger Mas. Jadi dengan ada Zuxin juga. Ini menandakan kalau Hayabusa Lancelot In the atau mungkin relentless Hayabusa flow Link of akan sangat time's possible. continuum, I am the mereka constant that ambil breaks the kali ini tide. Arlotnya sebagai ujung tombak utama dari tim Alter Ego. Dan mungkin bisa ada di Nino untuk kali ini potensi besarnya, Profesor. Arlot Nino ya. Aku setuju-setuju aja sih sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, Arlot ini tipikal hero yang bisa main agresif dan emang cocok kalau misalkan yang membawakannya itu bener-bener super duper agresif. Jadi jangan disia-siakan mungkin terutama buat Nino. Lancelot yang diamankan lagi-lagi ya untuk Ron. Hero yang bener-bener powerful banget untuk adu kontes objektif. Dan ini yang mungkin sempat dibilang sama Lim nih, apakah udah boleh harus nih keluar dari pick Hanabi tadi karena lawannya Lancelot. Nanti kalau dikejar-kejar di Tonros, hilang sudah. Susah banget ya. Dan ini menjadi tantangan juga sebenarnya kan bagi teman-teman alter ego. Gue ngerasa nih, memang mereka tuh udah selalu lepas Lancelot. Mereka itu udah terbiasa lawan Lancelot. Makanya kayak Lancelotnya dapat mulu gitu kan dari Bigetron. Cuma ini harus benar-benar bisa ini sih, bisa bedain di mana rank games gitu kan, di mana scrim dan di mana kompetitif. Lancelot menurut gue di competitive scene itu bakal lebih geri daripada Lancelot manapun. Terlebih sekarang nggak ada yang masuk jungle nih Be, karena udah di-deny dari Hildanya. Ya udah pasti ya, ada Dina yang lumayan menarik dari Hildanya juga. Jadi nggak bakal ada game yang sama seperti di match yang tadi. Kita bisa melihat bagaimana sulitnya bagi Lancelot untuk farming. Sekarang malah ada high loss. Sebuah jawaban yang lumayan fancy karena kita tahu sendiri permasalahannya adalah bagaimana nantinya untuk bisa teamfight jangka panjang bagi Bigetron ketika tidak ada yang bisa menumbangkan high loss. Zuxin juga di ban. Jadi emang lumayan menguntungkan bagi teman-teman dari alter egonya. Wah, nah Profesor, sekarang kita lihat badan dari Alter Ego ini terlalu keras, terlalu banyak. Ngomongin ke arah Moskov yang tadi menjadi sosok kemenangan untuk Bigetron, mereka ubah ke arah Harit, Profesor. Iya. Ini sebuah perubahan yang menarik dan lumayan instan ya. Karena seperti yang kita lihat juga bahwa mereka ingin bermain dengan tempo early game. Berarti menandakan kalau misalkan Bigetron harus hati-hati nih. Kalau misalkan nanti berhadapan dengan dua marksman atau dua tipikal yang cenderung akan menuju ke arah late game, mereka harus mempersiapkan juga apa jawaban yang akan mereka temukan. Jadi udah pasti menangin early game, itulah kunci dari mereka. Ya karena mid game ya pasti Lancelot yang merajalela nggak sih? Kecuali ini memang ada romer-romer yang lebih kasar gitu kan. Cuma ya gimana mau kasar, balik lagi dari Hilda udah nggak ada. Gue ngerasa ya kalau dari alter ego nih, ini bener-bener punya pocket strat yang belum muncul lagi selain Hanabi. Makanya sekarang masih ditaruh di pick bawah. Mereka bener-bener ini ya, bener-bener mempertimbangkan banget yang bakal diamankan. Karena terlihat juga buat di listnya yang sekarang dengan adanya Uranus yang ditutup, mereka akan menghindari bagaimana tempo yang tadi udah mereka jalankan terlebih dahulu. Dan Ruby, ya udah pasti untuk Ruby Lunok ini alternatif buat RV karena hero yang paling nyaman juga ketika ingin dibawakan dengan menggunakan metode ketika ada Yishun Shin di jungle. Profesor, kalau misalnya kondisinya kali ini kan kita akan melihat ada front to back ya kan, ini ada bermain dari depan menuju ke arah belakang nih. Kalau misalnya tiba-tiba Bigetron by Vitality dia shifting menuju ke arah glue, apakah masih compete? Kita lihat karena depannya akan ada high loss dari sisi Alter Ego. Wah, kalau kita ngomongin soal glue ya, di sini cukup menarik sih karena sebenarnya masih fine-fine aja, komposisinya butuh banget badan. Dan di satu sisi, kalau dari yang kita lihat,
sebenarnya teman-teman dari Alter Ego juga menurutku ya lebih butuh ke heavy CC nggak sih dibanding badan doang. Jadi mungkin aku expect-nya ini Vin bakal membawakan hero-hero yang kayak Hilda gitu. Sorry, yang kayak Tigreal. Ya kalau enggak Grok lagi juga nggak apa-apa nggak sih? Fear not, Tadi Grok for lagi hope juga stands menurut with gue your lumayan team masuk is dari the konsep. enemy. Tapi pick off, oke, Moreno belum ada ya memang hero-nya. Dan ini bisa ambil burst damage-nya dari mid lane. Oke, berarti main ke arah Chow ya. Nah, ke arah Chow sekarang kita tahu nih, untuk saat ini damage yang masih dimiliki dan bisa melakukan following up yaitu ada Harit. Dan Harit juga nggak punya cukup early damage, rotasi juga nggak bisa, dia nggak bisa ngikutin ke arah Chow. Sedangkan Moreno satu-satunya yang cukup diandalkan dengan burst damage di early nih Profesor dan juga Lim. Pasti ya ini emang bener-bener butuh banget untuk tempo yang dimainkan sehingga dengan adanya pick dari cowok seperti ini menandakan kalau misalkan dari Alter Ego harus berhati-hati dengan Bush. Tapi sekali udah Sunjin yang bakal ngebukain map-nya, yang bakal bukain Bush-nya. Woi, Granger sebenarnya banyak banget untuk membawakan hero-hero rotasi ya, tapi ini open map, open vision-nya akan dimainkan dengan Luoyi. Bigetron sebenarnya ngebawa Valentina aja cukup karena damage mereka udah punya, tapi sejujurnya aku akan sangat-sangat expect kalau misalkan nanti akan ada perebutan dari Diversion. Valentina ya. Cuma gue ngelihat dari komposisinya Alter Ego sekarang lebih kompleks nih, untuk front to back-nya lebih jelas gitu kan. Dan match up dari Luoyi kan belum kelihatan nih. Gue rasa Bigetron enaknya tuh sebenarnya utility. Tapi ya nanti cowoknya nggak ada follow, gimana Be? Kalau cowoknya misalkan nggak ada follow up damage di early, masih bisa nggak? Ya mungkin lebih ke bareng sama Lancelot atau bareng sama Harit nih. Dan damage. Damage masih. Varsha ya. Pak Arsya udah paling enak mungkin ya melakukan following up ya Profesor ya. Udah pasti. Mungkin mereka nggak mau untuk copy dari Diversion-nya, mereka pengen makan depannya aja. Tapi masih sih, aku dengan pertanyaan dan statement yang sama, ini high loss-nya bagus banget. Berarti tinggal menjalankan game bagi teman-teman dari Alter Ego, karena early game seharusnya akan mereka menangkan dari segi laning-nya di area mid. Alright, Oke. ini dia. Para pasukan dari Alter Ego yang terkena one strike push akibat Eman. Apakah akan terulang kembali? Apakah Alter Ego akan bangkit atau Bigetron memenangkan derby STM dengan 2-0 tanpa balas? So, let's go to the lane of done. Sobat Mobile Legends, mana tepuk tangannya? Ini pembuktian juga nih ya. Gue dari kemarin nih, dari hari Jumat ya sampai sekarang nih, belum ada loh match 2-1. Masih 2-0 sebenarnya. 2-0 dan ini pembuktian akan masih 2-0 atau enggak nih. Ngelihat dari gameplaynya Bigetron di game pertama, mid gamenya mereka oke, tapi early-nya juga harus dibenerin. Sama kebalikannya untuk Alter Ego, Be. Dan ada bedanya juga gak sih Lim kalau buat sekarang Emannya bawa Harit, jadi bukan bawa hero yang late game. Sehingga Bigetron nggak boleh lagi nih untuk kalah di early game. Mereka yang harus pegang temponya. Mereka punya Chow, mereka punya Varsha. Tapi balik lagi, untuk menjawab Alek dengan high loss, mereka butuh menangin banget early gamenya. Dan ini semua akan terjawab nanti ketika sudah mulai memasuki ke area sungai. Oke. Langsung ada team fight di depan sana yang hampir saja disambut oleh tim Alter Ego. Tapi mereka sadar kayaknya ada baiknya kalau mereka mundur mendadak. Mencoba untuk farming lagi karena mereka juga tidak punya damage di early. Kijume memang punya damage, tapi kan sekarang kita ngomongin ke arah source mana yang gak terlalu banyak Profesor dan juga Lim. Apalagi udah nggak ada flicker nih. Lihat Kijumenya udah bahaya untuk dilepas sendirian dengan pressure Varsha yang mobilitasnya juga cepat. Sementara lihat dari Finn, ini gantian kan. Rasakan apa yang tadi dirasakan oleh Ron. Karena tadi ditemenin dulu Ron sama Hilda. Iya, ini dia roamer baik ya, dan audience prediction yang kita lihat tadi by Gope 49% melawan 50%. Nah, Bigetron by Vitality selama menangkan game yang pertama langsung mendapatkan suara yang begitu segar. Oke, suara yang cukup tinggi berasal diperoleh, tapi sekarang Finn juga nggak terlalu agresif seperti Hildanya Alek ya. Karena kita ngomong ke arah Chow, dengan kondisi badan yang tidak terlalu keras, dan kalaupun dia harus di following up oleh Moreno, salah langkah sedikit aja, mereka udah bisa ditekuk loh masalahnya. Iya, pelan-pelan juga. Nggak boleh terbawa arus juga temponya. Shogun terkena pop damage. Oke. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka belum mau terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah turtle. Tapi Ron
Untuk ke arah belakang berhasil selamat dari ancaman para pasukan Alter Ego. Finn berikan informasi, belum ada flicker pun yang keluar untuk bisa melakukan defensif dan Moreno standby out position. Informasi dari Rine, di mana para pasukan Bigetron sudah terlihat. Finn sudah mencoba untuk mendekati ke arah Rine, Shogun menjadi target utama, dapatkan lihat damage yang terlalu besar. Membuat para pasukan dari tim Bigetron menumpangkan 1 poin dan bahkan 2 poin dimakan oleh Alter Ego. Ron, Masih mau kah? Masih mau untuk turtle sepertinya. Oh tapi nampaknya pedang keadilan nggak mampu membuat Ron selamat. Dan Nino lah yang menembus Ron di depan sana. Pedang keadilan gagal, Profesor. Wah, itu pedang ke ya, ketahan lebih tepatnya, bukan pedang keadilan. Kita tidak temukan keadilan di bagian rivernya. Terbagi dari goldnya udah pasti leading ke Alter Ego dan Shogun. Nggak bakal bisa mendapatkan Rine karena susah banget buat nangkap Ishun Shin ketika dia masih punya Traceless. Ya itu dia, kabur gampang banget. Cuma tadi buru-buru banget loh Bigetron. Kalau tadi setupnya mereka ya, counter setup maksudnya, itu nggak nungguin Ron-nya gue lihat. Ron-nya masih kerja, tapi mereka udah open duluan dan bonyok. Ya beda ini ya, beda vision juga kali. Lim, tadi kan ada banyak banget yang kena pop damage dan itu berdasarkan dari damage awal Hijume. Sekarang Hijume dikejar. Flicker, Oke, langsung ada Ron mencoba untuk menuju ke arah belakang, tapi damage dari seorang Hijume ini nggak bisa disembarangin ya. Kalau kita bisa melihat, Hijume memang tidak terlalu menakutkan, tapi jangan salah. Karena Hijume, tim fight front to back, mereka sangat kuat. Ngomongin ke arah Alex, udah memang jadi samsak aja di depan sana. Oke, Finn coba untuk melakukan sedikit tendangan. Kenapa kayak gagal? Tidak ada tendangan sama sekali, no vision di depan sana. Moreno mencoba untuk menyelamatkan dengan adanya Fire Reflex dan gagal. ketabrak tembok tadi ya. Dia gak dapetin range-nya dari Way of Dragon, makanya mau nggak mau. Oh emang ini Eman one bell situation dari Fatum Lenardi mencoba untuk selamat, tapi nampaknya di sana ada Alex standby. Mencoba untuk menghindari keluar di Speedway. Tidak berhasil terinjak dan Eman masih selamat. One by one situation di arah Fatum Lane membuat Eman kali ini benar-benar cukup menang di landingnya. Berbeda sama game sebelum ini. Oh, berbeda ya buat Rine. Duel of Dragon! Berhasil dimakan, following up sangat manis dari Moreno dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 1 point kill. 1 duel Dragon dari Finn. Di saat adanya turtle yang muncul, membuat tim Bigetron memiliki kesempatan untuk membalikan kembali dengan adanya turtle yang mereka miliki. Harus mereka selesaikan dengan cepat, karena kalau tidak, Rine akan siap datang menuju ke arah turtle. Ya, kontes. apa dikeluarkan damage di kontes. Ron bakal tumbang di depan sana dan Moreno menjadi target utama dari Nino. Nino berhasil memakan Moreno dan sepakat. 2 turtle dimakan oleh para pasukan Alter Ego dan Arby. Gagal mendapatkan Emma dengan flicker yang dia miliki. Membuat tim Bigetron kali ini porak-porak. wow, itu dia tadi misplay yang terjadi. Ron-nya tumbang dan lihat temponya langsung patah. Alter Ego tiba-tiba mereka kuasai 3000 gold ya. Ya, semenjak awal kita udah bilang ya kalau misalkan ini bener-bener draft yang mengandalkan sekali badan dari Hylos dan dimaksimalkan, Alex bener-bener bisa ngezoning semua member dari Bigetron by Vitality dan lihat Hijume bebas banget buat nge-damage. Oh, target mereka ke arah Hijume. Shogun langsung target utama, tapi nampaknya Hijume diselamatkan oleh Alex. Ron menjadi target utama, mencoba untuk dikocek kiri kanan depan belakang bersama dengan Moreno melakukan covering up. Nino is coming. Ini dia yang paling terseram dari tim Alter Ego saat ini. Nino bisa siapapun ditutup jalannya dan bahkan ketika tim Bigetron melihat Nino, mereka langsung mundur mendadak. Itu dia, apalagi tadi memang sedikit terlambat ya untuk Nino-nya karena lagi tugas juga. Dan gue ngeliat fightback yang bagus. Rine ini bakal menjadi target bangsa nih untuk Bigetron. Udah pasti ya, ini karena dari tadi The Way of Dragon 2 kali kena ke arah Rine 2 kali tumbang juga bener-bener di all in sama member dari Bigetron by Vitality. Tapi jujur, Alter Ego tetap mendapatkan trade yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi mungkin harus di set ulang nih siapa target sesungguhnya. Apakah Arvi atau Rine-nya dulu. Karena dua-duanya punya damage. Dan jangan lupakan Hijume. Karena dari tadi team fight-nya stabil banget buat Alter Ego dan Diversion ke bawah. Harusnya kelihatan ya. Karena ketika Diversion sekarang kan dia nge-reveal posisi sebelumnya. Sebelum pindah. Cuma ya balik lagi nih sekarang. Oh lihat trappingnya. Di belakang lihat. Trappingnya tidak terdeteksi sepertinya dan Finn. Oh, surprise! Happy birthday menuju ke arah Soto serang Hijume. Kali ini langsung dimakan begitu saja. Tapi utama mereka Nino mencoba untuk berdansa dengan ada advantage yang mereka miliki. Tapi nampaknya Final Slash tidak terlalu maksimal menuju ke arah Eman. Flicker ini milik dari Shogun. Eman mesti bisa selamat. Tapi Nino tidak mau melepaskan pandangan dan di sudut pandang menuju ke arah Eman. Mencoba untuk melakukan distract
Extraction, tapi di depan sana Nino pun masih bertahan, sedangkan Ron gak bisa membantu mendapatkan poin kill seperti yang dilakukan oleh Rine. Ya, Ron harus mengikhlaskan purple buff yang dia miliki. Dan itu tadi menjadi move yang menurut gua lumayan bahaya sih untuk Bigetron sendiri. Mereka kalah gold, mereka coba untuk ambil rumput agresif. Mereka kehilangan Finn ya, dan flickernya Finn dapat push. Ron, Oh, kill one Nino. by one situation Nino! Nino! Sorry kena solo kill dan bahkan Nino still survive dengan Oakley. Oh, no. Dari tim Bigetron mereka kehilangan Moreno dan juga kehilangan Ron. Nino, the L, sorry. Menunjukkan permainan luar biasa. Menunjukkan kualitasnya dia bermain di area ESP lane. Wah, sorry juga buat Moreno sepertinya ya, karena damage-nya tidak cukup untuk bisa menumbangkan Nino. Sehingga 503 KDA yang manis banget untuk Arlott dari Alter Ego. 6.000 gold lead, harusnya Lim dengan ini. Alter Ego cuma tinggal menjawab satu aja. Pas masuk high ground, harus hati-hati. Ingat ya, dari Alter Ego juga tadi sempat unggul walaupun keunggulannya nggak sejauh ini. Tapi ya tetap seperti yang kami bilang nih, high ground-nya itu loh. Dari teman-teman Bigetron lumayan kuat, dia punya Parsha. Dan bukan cuma Parsha sih sebenarnya, kalau ngeliat dari satu dan yang bisa dipegang Lancelot, berarti tugas dari Bigetron, dari Alter Ego ini, mereka hanya bisa maksimalin 2 lane nantinya, Be. Udah pasti ya, dari farming bakal kalah dan susah banget untuk bisa mengejar ketertinggalan gold seperti ini. Finn walaupun targetingnya dari tadi sempat ada track yang on point, tapi buat sekarang apakah bakal ada pengejaran karena udah ada Mountain Shocker yang dibuka dan bottom lane akan coba buat di-setup. Oke, di arah bottom lane Eman bakal lihat gak bisa bertahan. Bakal coba di komika, tapi nampaknya Shogun bakal dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Rine. Membuat permasukan dari tim Bigetron. Kali ini mereka peranda. Mereka kehilangan 7.600 gold. Apa yang harus mereka lakukan, Profesor? Wah, ini udah pasti ya, hanya menunggu kesalahan dari member Alter Ego. Karena dengan perbedaan gold sejauh ini, apalagi Yishun Shin Granger, Perfect Turtle. Ini udah pasti dari segi gold level, semuanya Rine akan sangat unggul sekali atas Ron dan Nino. Lihat Nino. Ronnya. Oke, Nino gagal untuk mendapatkan Ron, tapi nampaknya di depan sana Alex. Sekalipun dia bakal coba komikar Alex dengan adanya vision yang terlihat sangat jelas. Ron terlalu terburu-buru masuk ke dalam. Di dalam turret langsung ada Ben West yang mencoba untuk melakukan cover investasi dan satu damage yang dikeluarkan Arfi dengan harta tata Dead Sonata-nya dia. Skyfisher meledakkan Finn di depan mata. Gue ngeliat ada flicker tadi dari Moreno, bahkan gue gak tahu urgensi dari flicker Feather Strike itu kenapa. Mungkin karena pengen ngejar range-nya kali ya. Tapi dengan tetesan pertama yang udah gak kena ke Arfi, menurut gue itu udah harus reset lagi loh dari Bigetron. Sekarang Lord langsung di set up dan ini bakal menjadi Lord yang Lalu terbawa tempo sepertinya Bigetron by Vitality. Mereka belum cukup dari segi damage dan sekarang diversion lagi. Oke, tapi ingat Oke. Profesor dan Lim Kocul, kalau mereka dalam kondisi seperti ini, mereka diversion dengan tidak terkalkulasi, malah sebaliknya shutdown bisa terjadi loh. Iya ya, dan Oke, dan ada purple game buff-nya fact. Mobile GoPay ya, Harit menjadi most pick hero dari Eman sepanjang karirnya di MPL ID dengan 20 kali pick, 65% bro win rate bro. Iya, tapi masalahnya lagi dalam keadaan kalah nih Lim dan Lord merge dari bottom lane. Nino masalahnya punya flicker. Jadi kapanpun teman-teman dari Alter Ego mau melakukan setup, ini flicker final slash udah siap banget buat dilontarkan. Harus hati-hati berarti ya. Masih ada holy defense sebetulnya di bagian bawah dan ini harus dimanfaatin. Gimana caranya Bigetron mereka nggak kehilangan best start di Lord yang pertama. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron berhasil memanfaatkan sosok dari Holy Defense yang mereka miliki. Dicoba untuk masa dengan ada Wells, Dragon belum dikeluarkan oleh Finn, bermain dan langsung ada slash. Finn gak bisa bergerak sama sekali, bahkan gak bisa berdansa membuat tim dari Bigetron kehilangan rover mereka. Shogun seakan-akan gak punya kuasa sama sekali di sini. Shogun seakan-akan cuma bermain untuk maju dan tumbang. Shogun bener-bener kali ini dipatahkan kakinya. Tapi masih bisa clear ya, dan di arah mid lane minion mulai datang dan menyusul. 8 detik untuk Finn, 10 detik untuk Ron. Oke, langsung pada slash. Elsa Pujagat dari Nino yang bermain dengan luar biasa 5-0-6 tanpa ada balas apa-apa. Tapi nampaknya kali ini The Wild Fang memberikan Alex yang target utama mereka. Langsung Fang bermain dengan Kemi, tapi nampaknya Skyfisher dari RV Godlike didapatkan. Ini shot power yang dilakukan oleh Bigetron malah membuat mereka masuk ke dalam jurang dan menggali kuburan mereka sendiri. My God.
Apakah memang menjadi target yang tepat Way of the Dragon ke arah Alex yang dimana masih punya Revitalize juga, so damage-nya nggak cukup dan semua sekarang Alter Ego pegang. 11.000 gold. Ini keunggulan yang sangat terlihat susah untuk dibalikin. Dan mereka Udah mau nggak paksa bisa. endgame ini. Ini mau paksa endgame karena apa? Karena bener-bener nggak bisa ditumbangkan untuk Alec-nya. El Sapo jagat lagi dan lagi. Keluar untuk kedua kalinya Nino harus lebih sabar gak sih? El Sori harus berubah jadi El Sabar nih. Wah, Alec lagi. oh, masihkah Alex kah Enggak, masihkah? Enggak, aku rasa nggak bijak sih Lim kalau emang masih mau paksa Alec ini still front yang sangat-sangat kuat dari Hylos dan stack dari 60 Evac Lethality. Siapapun jadi tembak dan diversion bahkan mau dipaksa kayaknya teamfight lagi. Eman? Oke, nampaknya emang kali ini kita lihat berhasil memakan ke arah Shogun dan membuat perpasukan dari tim Bigetron harus hilang. Eman, Shogun termakan. Apalagi yang bisa mereka selamatkan? Apalagi yang bisa mereka selamatkan kali ini kalau tidak ada Shogun dan juga Eman ini bencana di depan mata. Nino walaupun tidak memiliki flicker tapi Nino bisa loncat menuju ke arah Moreno menjadi target utama mereka. Finn gak punya badan yang cukup kuat. Ron mencoba untuk melakukan clean-nya dengan bermain dengan punchernya. Kata Persecution, tapi lihat apa yang dilakukan Finn. Langsung tenggelam dengan Way of Dragon for nothing. PES menjadi target utama mereka. Alter Ego memaksa menuju ke arah game yang ketiga. El Familia menyamakan kedudukan. Kita melihat di mana disiplin yang dilakukan Nino. Sempat ada beberapa misplay, tapi Nino pun menjadi man move dari awalnya juga benar-benar bisa nahan semuanya di early. Dan jangan lupa nih, memang dari tipikal hero-nya Arlott, dia punya damage. Sehingga tadi Ron sempat terkena solo kill. Wah jujur ya kalau kita lihat dari teamfight yang bener-bener terstruktur sekali dari teman-teman Alter Ego, walaupun sempat ada miss skill shot tapi itu nggak ada masalah sama sekali karena banyak banget crucial moment yang menguntungkan bagi teman-teman dari Alter Ego, terutama ketika targetingnya adalah Eman. Eman nggak bawa Purify, udah pasti nggak bakal ada escape tools yang bisa dia bawakan, nggak ada efek imun yang bisa dia bawakan, dan tentunya Ron yang tumbang 4 kali, Shogun juga tumbang 4 kali, itu malah menjadi batu loncatan sebenarnya buat Rine terutama. Karena emang dari tadi kita lihat Rine, wow, farmingnya tidak terhentikan. Beda 3 level lawan Lancelot, perfect turtle. Ya kayak nikmat mana lagi sebagai jungler yang bisa kalian dustakan kalau misalkan kalian melihat dengan di Shunshin, kalian dapetin level 15 secepat itu. Ya, pertanyaan aku satu sih tadi. Yang dilakukan oleh tim Bigetron menginisiat. Oke, kita lihat di bawah, di bottom lane. Mereka kalah sekali, is okay. Mereka masih coba, tapi dengan inisiat yang terlalu meyakinkan untuk bisa dapetin 1 point kill dengan gold yang terlalu jauh. Kayaknya udah mulai harus diurungkan sih. Dia harus berkalkulasi, pastikan inisiat power itu berhasil. Ya, gua rasa gini, untuk Bigetron mungkin terbawa dengan game yang pertama ya. Mereka di game pertama early-nya juga kalah loh sebenarnya. Cuma mereka dapetin momen untuk ngebalikin dan early-nya mereka kalahnya nggak separah tadi. Nah, makanya mereka harus reset lagi, tapi ya itu juga dari kedisiplinan El Familia. Mereka dari awal nih, Hijume dan Alec itu tahu banget rotasinya bagus banget nih. Ya jujur kalau boleh melihat objektifnya ya dari segi draft juga berbeda. Dan kalau kita ngomongin apple to apple emang nggak sama sih, beda banget sama game yang pertama di mana Moskov bisa nge-enable window baru. Terus kalau kita bandingkan dengan Harit, yang dimana Harit ini harus menang mid game tapi mid gamenya sangat-sangat buruk sekali. Aku merasa emang ini ada sedikit perbedaan yang jauh dari game yang pertama. MVP-nya langsung saja kita sambut. Ini dia El Sapo Jagat, Nino. Itu dia El Sabar, El Sorry semua ya tadi terjadi oleh Nino. Tapi ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, Nino itu menjadi main karakternya di game yang pertama, di game yang kedua maksudnya. Karena semua tugas tadi, hampir dari semua tugas dilakukan oleh Nino. Ngeganggu Ron terutama ya. Ini dia yang aku maksud dimana POV jadi XP laner musuh ya. Bener-bener nggak ngasih ruang agar nanti Ronnya bener-bener susah banget buat adu retribution, nggak bisa kontes objektif, goldnya bakal kalah. Dan emang Nino menjalankan semua job desk-nya dengan maksimal. First pick Arlott yang worth banget bayarannya. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti bisa terulang lagi di game yang ketiga. Terutama ketika kita melihat tadi percobaan dari Bigetron. Sejujurnya Liam, secara kalkulasi aku juga nggak melihat high loss-nya Alec bisa ditumbangkan di game ini. Karena dari awal kita udah bilang bahwa ini pick 3 atasnya bagus banget. Dan aku melihat high loss-nya nggak kejawab even sama Hilda. Even apalagi dengan pick dari Harit, damage-nya nggak cukup.
walaupun ada Varsha juga nggak menjawab. Dan kita bisa melihat sendiri tadi dampak dari The Way of Dragon ke Alex. Ini malah ngebuat teman-teman dari Bigetron tumbang dengan sendirinya. Ya dan lagi-lagi tempo dari Moreno Be, bukan hanya Rafael Demas tapi flickernya tadi di bagian atas kayaknya memang kemakan sama emosi Be. Udah nggak jernih ya. Ini overhype sih. Ini salah satu contohnya di mana Alex dia benar-benar menjadi udah still front di depan, kuat sekali, kokoh sekali, nggak bisa dihentikan dengan instan. Sampai di end game kita juga melihat Ron benar-benar nggak dapetin ruang buat nge-damage, buat nge-clear. Dan ini benar-benar menjadi end game yang menurutku harusnya bakal dipertimbangkan juga sama Bigetron kalau mereka nggak mau lagi nih kalah early game. Balik lagi ke tempo sih Lim, karena dari game yang pertama kita udah bisa melihat nih early game adalah segalanya buat Alter Ego. Dan Alter Ego itu benar-benar bisa kepleset dengan ya movement mereka sendiri, dengan pasif Alter Ego-nya itu sendiri. Tapi ketika Alter Ego-nya disiplin, tertata, dan Bigetron-nya lebih banyak melakukan kesalahan, ya game seperti inilah yang akan kita lihat jadinya. Iya. Cuman dari item build sebenarnya udah sedikit beda nih. Ron tahu kondisi dari Lancelot di game keduanya itu nggak terlalu bagus, Be. Makanya kalau di game pertama dia langsung endless battle setelah War Axe, di game kedua dia pakai brute force dulu. Cuma ya memang apapun yang dibikin tadi sama Lancelot akan tetap susah. Perbandingan goldnya sama Isansin loh. Ini beda hampir 4.000 berarti, Be. Iya. Ini perbedaan antar individual ya. Jangan lupa teman-teman. Kalau antar timnya itu tadi sampai 13.000 gold loh sempat aku lihat. Dia emang itu terlalu overwhelm banget untuk teman-teman dari Alter Ego. Mereka udah terlalu unggul di gamenya. Bigetron nggak bisa menjawab. 3 point kill. Ya aku rasa ini bakal jadi 3 point kill yang kayak seolah percuma. Karena emang targetnya tadi ada di Rine. Dan Rine juga 2 kali ke trade-nya. Itu 1 tukar 2, 1 tukar 3. Jadi nggak yang worth it banget untuk bisa di kill sama teman-teman dari Bigetron by Vitality. Dan kalau kita lihat juga dari pemilihan emblem nih. Sebenarnya ngomongin pemilihan emblem nggak ada masalah sama sekali. Kecuali mungkin Pull Yourself Together. Sekali lagi ya kita akan bilang kalau ini emblem memang akan naik daun semenjak patch terakhir. Dimana semakin banyaknya pundi-pundi dari KDA yang bertambah, akan semakin lebih sering juga kita akan menggunakan battle spell yang kita miliki dan juga item-item aktif seperti Winter atau bahkan Council. Iya. Ini berfungsi banyak banget ya untuk hero yang agresif atau hero yang nggak punya escape ability. Let's say ya Luoyi, dia punya flicker yang bisa lebih cepat juga untuk cooldownnya. Plus Winter juga nanti mungkin bisa jadi defensif yang bagus. Tapi lihat dari damage dealt-nya, Nino ada di 43.000 loh. Ngejar damage-nya dari RV. Gila, tapi Nino ini 44.000 karena dia bermain dengan sustain di depan sana. Ditambah lagi dengan initiate-nya dia tuh. Solo kill-nya, cara backline-nya. Nino ini benar-benar bisa kita lihat menunjukkan kualitas permainan EXP laner yang mungkin kita sempat tahu Nino sempat drop, tapi dia bounce back di season ini. Oh, tapi selain itu ya kalau kita lihat dari objektifnya, lihat 10/2 purple buff-nya, ini angka yang wow. Sebagai pemain Lancelot yang sangat butuh purple buff di early game untuk bisa spike, Ron kayak mungkin perlu grouping lagi sama teman-temannya atau mungkin teman-temannya lebih peka ya. Karena seperti kita tahu jungler sekali kena invade